warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam minggu. Hari ini malam minggu ya teman-teman. Maaf ya, agak telat nanti videonya sedikit karena biasa kalau Sabtu Minggu itu anak-anak libur. Sabtu Minggu anak-anak libur. Jadi hari Sabtu itu khusus buat anak-anak ya teman-teman. Tadi saya bawa anak-anak ke perpustakaan. Biasa anak saya tuh kutu buku, terutama yang perempuan, Sevia tuh kutu buku teman-teman. Kalau diajak ke perpustakaan sehari itu kurang, karena memang tempatnya tuh enak teman-teman, adem, anyes, dan nggak bising, jadi tenang gitu untuk baca itu. Nah, kalau orang tuh buku suka baca pasti senang di suasana seperti itu. Oke, sesuai dengan judul thumbnail kali ini part ketiga ya teman-teman, kisahku ketemu jodoh di Taiwan. Mungkin part terakhir, mungkin ya, nanti kalau panjangan lagi nanti part keempat ya teman-teman ya, nggak masalah. Yang penting kalian tuh jangan salah menafsirkan bahwa kita nikah di Taiwan itu asal-asal nikah, tidak ya teman-teman. Memang jodoh, karena prosesnya dari awal kita itu kerja, dan saya tuh tidak niat untuk cari jodoh di Taiwan, ya memang jodohnya ya teman-teman. Apalagi nanti ini di part ketiga saya juga sempat menolak cintanya Pak Sua, dan saya sempat benci banget dengan Pak Sua, pokoknya benci teman-teman. Tahu dia, tahu suara dia itu udah aduh rasanya melambung tinggi pokoknya. Ikuti terus pokoknya. Sebelumnya saya terima kasih, banyak-banyak terima kasih yang selalu menonton channel Keluarga Blasteran di Taiwan, terutama yang menonton kisahku part 1, 2, dan 3. Nanti ada 4 ya, gak tahu ya. Pokoknya kalau masih panjang saya lanjut ke 4 ya teman-teman. Jangan panjang-panjang biar kalian tidak bosen. Tapi kalau menurut saya ini sebuah kisah love story yang banyak sekali mengambil hikmahnya ya teman-teman. Dari setiap kejadian itu banyak sih saya mendapat pembelajaran bahwa kita harus lebih sabar, bahwa kita harus jangan cepat-cepat mengambil keputusan, bahwa kita harus, apalagi di part 3 ini, bahwa kita jangan menyakiti hati perasaan orang karena kita tidak tahu. Karena di sini saya sempat menolak cinta Pak Sua, dan saya sempat juga gimana ya, acuh tak acuh, sedikit mencemooh gitu ya, karena memang dari awal kita di sini kan kerja ya teman-teman, nggak cari jodoh. Nah, ikuti terus gimana kisahnya untuk part 3. Pokoknya doa terbaik buat kalian semuanya ya teman-teman. Terima kasih banyak, dan buat yang belum gabung, yang baru menemukan, ditonton dulu biar nggak ada salah paham. Gimana kok bisa nikah dengan di Taiwan, orang Taiwan? Apakah karena ingin cari hartanya saja? Masya Allah, tidak ya teman-teman. Jadi tonton sampai selesai biar tidak salah paham. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kalian semua dikasih kesehatan, dikasih rizki yang berkah barokah, rizkinya makin banyak, makin lancar, dan dimudahkan segala urusan kalian, kita semuanya ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Part kedua kemarin, setelah saya dipindah sekolah dulu ya teman-teman ya. Jadi sisa 2 bulan itu, yang 1 bulan saya itu disekolahin sama majikan di kayak panti jompo, tapi bukan panti jompo, sebuah rumah sakit kecil. Di situ saya menjaga orang tua, ama, nenek gitu ya teman-teman. Itu magang ya teman, 1 bulan. Nah di situ saya merawat, pasiennya nggak sakit parah banget, cuma ya dia baring, masih bisa duduk, masih bisa bicara, nggak lumpuh total, masih bisa berdiri, bisa jalan 1, 2, 3. Jadi intinya dia masih punya tenaga. Jadi saya di situ agak ringan ya teman-teman. Kalau lumpuh total itu otomatis kan tenaga pada diri kita sendiri ya. Itu sangat merepotkan bagi pemula ya mungkin. Nah karena nanti di majikan yang kedua ini di Taiwan ini, saya tuh menjaga orang tua teman-teman, 3 orang, tetapi 2 orang yang jaga. Yang satunya saya, yang satunya orang Cina asli, dan itu masih saudara majikan saya teman-teman. Nah di situ ada tiga kakek akong ya teman-teman ya, dan 1 nenek ama. Nah yang satunya ama akong ini suami istri, sama-sama lumpuh ya teman-teman, dan yang satunya ini masih keluarga, jadi dia
keluarga, tidak punya anak, tidak punya sanak saudara, dan dirawat oleh majikan saya seperti itu. Nah, dari awal pindah ke Nanto, Chaotun, saya itu ke Taichung, ke kota ya teman-teman ya. Dari gunung turun, shiu ke kota. Nah, di sini senang dong ya, senang sekali teman-teman. Waktu itu saya pertama kali beli HP gajian pertama. Nah, sebelum pindah, saya itu dipindah agent teman-teman, tanpa sepengetahuan saya, maksudnya saya nggak dikasih tahu, tanpa persetujuan juga, saya juga nggak ngerti. Pokoknya saya tuh iya aja, yang penting kerjaannya sesuai, ada libur. Maksudnya libur itu istirahat ya teman-teman. Sebenarnya saya waktu itu tidak mengandalkan untuk libur gitu, nggak masalah, karena saya di Hongkong sudah merasakan libur tiap bulan, kalau tiap minggu. Kalau nggak libur itu ya, kalau nggak libur gimana sih? Iya, kalau nggak libur kita ya tetap dipotong waktu itu. Karena apa? Akan majikan itu menyuruh kita libur di Hongkong. Beda kalau di Taiwan ya teman-teman, susah kan mau libur di Taiwan. 1 bulan sekali liburnya. Itu pun kalau diperbolehkan. Kalau enggak ada libur. Mungkin hari-hari besar saja liburnya, misalkan hari Idul Fitri atau hari apa boleh kita keluar. Nah, di Taiwan tuh susahnya kayak gitu. Zaman waktu saya itu 2007, itu 1 bulan sekali. Alhamdulillah, majikan yang kedua juga baik. Nah, singkat cerita, saya ganti agent. Agent saya yang pertama perempuan, agent yang kedua ya laki-laki teman-teman. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, ditemukan dengan orang baik juga. Agent saya yang kedua ini sangat luar biasa baiknya, laki-laki, tidak perhitungan, telaten, sabar ya teman-teman. Nah, akhirnya saya dijemput sama agent yang pertama, lalu ditaruh di shelter Taichung sini. Habis itu gantian agent. Nah, saya dijemput sama agent laki-laki, langsung teman-teman diantar ke majikan. Nah, maaf ya, karena kita di apartemen, jadi jendela saya buka, jadi suaranya kenceng banget, sebelah tetangga teman-teman. Udah dengerin suara saya saja ya. Nah, singkat cerita ya, masuk ya ke keluarga itu. Rumahnya lantai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 lantai. Yang paling atas itu buat jemuran teman-teman, tapi ditutup rapat. Buat jemuran tapi ditutup rapat, nggak ada sela-sela, cuma jendela aja teman-teman. Lantai pertama itu kantor ya, majikan saya punya kantor, plus belakang itu rumahnya gede, ke belakang panjang dan ke atas gede teman-teman. Depan itu kantor, belakang itu kamar 1, 2, kamar 2, satunya kamarnya Akong yang nggak punya keluarga, yang nggak punya istri, nggak punya anak, pokoknya nggak punya keluarga. Dan kamar yang kedua itu kamarnya suami istri Akong ama bapaknya majikan saya laki-laki ya. Bapak ibunya majikan saya laki-laki udah lumpuh. Yang perempuan sudah 12 tahun, 6 tahun sorry. Yang perempuan 6 tahun lumpuh, nggak bisa ngomong, udah kaku gitu ya teman-teman. Mungkin dari awal nggak dipijitin ya, siapa yang ngurus saya nggak tahu, siapa yang ngerawat saya nggak tahu. Dan yang Akong ini sedot dahak teman-teman. Nah, di sini agak gimana ya, pekerjaannya memang harus siang malam, karena kalau sedot dahak itu malam ya, bangun itu malam-malam bangun itu harus disedot kalau dahaknya banyak ya teman-teman. Apalagi kalau musim dingin ya, sedot dahak luar biasa. Pokoknya agak sorot dikit lah kalau kena pasien sedot dahak. Kalau nggak tahu, kalau sudah terbiasa ya terbiasa teman-teman, karena kita 2 orang, jadi ya lunliu gantian ya, tidur bangun, atau seminggu saya bangun atau dia seminggu bangun malam kayak gitu, jadi gantian. Nah, di sini masih ada anak bayi teman-teman. Kira-kira waktu itu bayinya umur 6 bulan, anak majikan saya laki-laki. Nah, saya waktu itu kan punya pengalaman juga waktu di Nanto, yang di Chaotun itu, yang di Pinang itu kan majikan yang kedua, istri yang kedua kan itu melahirkan. Saya bilang kan melahirkan, menjaga anak. Jadi sedikit banyak saya sudah pengalaman walaupun saya belum punya anak gitu ya teman-teman. Jadi
hikmahnya di situ. Banyak pembelajaran waktu itu saya di Nanto. Saya dibelajarin masak, jaga anak. Saya bisa masak waktu di Nanto itu ya teman-teman. Dan di sekolahin jompo juga di situ di Nanto. Ini hikmahnya, berkahnya di situ teman-teman, walaupun cuma sebentar ya di majikan yang pertama di Nanto. Nah, dari sekian cuma 6 bulan di Nanto itu ilmunya sangat banyak saya ambil teman-teman, banyak banget pokoknya. Jadi waktu ada majikan yang kedua punya anak 6 bulan ya, saya enteng sekali gitu, seneng sambil nyambi gitu. Saya suka anak kecil. Nah, karena anaknya itu lulut teman-teman, sekarang anaknya sudah SMA kelas 1 teman-teman. Apakah masih berhubungan? Masih dong. Masih berhubungan dengan majikan yang kedua ya teman. Kalau majikan yang pertama saya udah hilang kontak, jadi susah untuk nyarinya. Rumahnya saya udah lupa apakah dia pindah apa enggak, karena waktu itu kayaknya rumahnya itu masih ngontrak. Yang istri yang pertama yang di Nanto itu kayaknya ngontrak. Kalau yang kedua, istri yang kedua katanya beli. Pabriknya itu ngontrak apa enggak saya juga nggak ngerti. Makanya saya nanti kalau ada waktu cari ya teman-teman. Salah ingat kayaknya saya itu rumahnya nggak begitu jauh dengan jalan tol. Turun kayaknya nggak sampai 5 menit gitu udah nyampe kiri jalan waktu itu. Jalan raya gede rumah majikan saya yang di Nanto. Oke, langsung saja kita tinggal yang di Nanto. Kembali lagi yang di Taichung di kota teman-teman. Nah di sini 1 bulan pertama saya boleh libur, ya Allah senengnya saya beli HP. Gajian pertama ya teman-teman ya, beli HP. Itu padahal belum gaji full ya. Saya beli HP. HP-nya waktu itu masih jadul, HP Nokia. Belum ada internet, masih SIM 2 ya waktu itu ya, SIM 2, SIM card 2 ya. SIM 3 kan sudah ada internet ya, SIM 2 belum ada internet. Nah, di situ libur. Nah, di sini ya teman-teman. Kan itu kantor ya. Di depan itu kantor. Otomatis kan saya keluar masuk juga lewat kantor. Nah, setiap biasa pagi atau sore itu saya bawa akong jalan-jalan. Tapi nggak semua dibawa ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita bawa 1 akong, yang 1 bawa bayi gitu ya. Jadi kita keluar sama-sama teman-teman di taman kayak gitu. Nah, saya kan sukanya bawa bayi, dan otomatis karena ada pasien sedot dahak yang sering dibawa itu pasien sedot dahak ya teman-teman. Yang lainnya itu sudah lumpuh total, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bicara, nggak bisa gerak gitu ya teman-teman. Yang 2. Jadi yang ayahnya majikan saya, ayahnya Lopan itu yang sedot dahak sering kita bawa ke taman, sering kita jemur matahari. Karena kalau jemur matahari namanya dahak itu biar nggak banyak gitu ya teman-teman, dahaknya nggak terlalu menggumpal. Nah seperti itu. Nah disinilah saya ketemu Pak Sua teman-teman. Nah Pak Sua ini kerja di majikan saya. Pak Sua bagian antar barang, nyupir, semuanya lah kayak gitu. Pokoknya saya cerita Pak Sua itu kerja 1 majikan. Jadi intinya saya itu 1 majikan sama Pak Sua, suamiku ini teman-teman gitu ya. Awalnya seperti biasa, nggak kenal lah, nggak saling kenal ya gitu ya. Ya seliwas banyak di situ sih pegawainya. Cuman yang waktu itu single itu 2 orang, lainnya sudah punya anak teman-teman ya. Jadi kayaknya nggak langsung diperkenalkan sih. Itu majikan saya yang ngenalin, maksudnya ngenalin itu biar kalau misalkan ya, saya mengambil kesimpulan ya waktu itu ya, majikan saya mengenalkan anak buahnya satu-satu itu, 1 biar kenal nama-nama mereka. Terus yang kedua biar saya nggak teledor, misalkan kalau ada yang menggoda kayak gitu ya teman, bahwa ini sudah punya istri, ini belum punya istri. Kesimpulan saya waktu itu. Jadi selang berapa, 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, itu lama ya, nggak langsung kenal gitu ya. Tahu mereka cuma saling nihal, cawan kayak gitu seperti biasa ya teman-teman. Kalau pagi saya nyapu buang sampah atau gimana, menyediakan makanan, tiensin, karena di situ saya masak ya teman-teman. Di situ saya masak kalau mereka pulang. Jadi harus nunggu telepon dulu. Oh misalkan ini nanti siang ada yang pulang berapa orang, masak ya, dimasakin agak banyak gitu. Memang setiap hari masak, cuma kan saya masak berdua sama yang jaga itu orang Cina asli, orang Talu asli, itu saudara majikan perempuan.
saya teman-teman. Jadi kita cuma masak berdua sesukanya, dikasih uang di situ, pokoknya los teman-teman. Saya suka kerjanya los, tidak terlalu bersih aja, tidak terlalu bersih gimana, harus karena pasien sudah 3 sama anak bayi 1, jadi untuk bersih-bersih itu majikan saya itu no comment, no comment. Nah untuk pasiennya itu cuma minum susu kalengan teman-teman. Kalengan tuh tiap bulan majikan tuh beli sampai berapa dus itu, sama popok itu berapa dus, pokoknya 1 bulan sekali teman-teman, atau 2 bulan sekali saya lupa ya. Majikan saya itu beli popok, beli susu kayak gitu ya. Memang lumayan agak kaya sih. Ada itu orang berada gitu ya teman-teman, karena punya kantor juga. Nah singkat cerita 3 bulan di situ ya teman-teman ya. Nah akhirnya majikan saya tuh kenalin, mungkin ada yang nyelotek gitu ya, karena di situ juga ada CCTV, takutnya majikan saya tuh apa seneng sama mereka atau gimana gitu, padahal saya cuma grapiak teman-teman, nihao caan gitu aja, nggak macem-macem. Nah majikan saya ngenalin waktu itu. Nah ini ya, nah mari di situ saya dipanggil Maria ya teman-teman. Nah sesuai dengan nama saya, Maria Nicole, sini. Nah ini saya perkenalkan ya, ini namanya si A, ini namanya ini sudah nikah, ini si B sudah nikah, ini si C belum. Nah ini suami saya si H, namanya si H, suami saya kan marganya Huang ya teman-teman ya. Si H ini belum, dan ini belum, ini sudah. Itu pegawainya berapa dulu ya, yang pulang kantor ya teman-teman, yang nggak pulang kantor bagian luar ada sendiri, saya nggak tahu ya. Pokoknya yang sering pulang ke kantor makan siang itu mungkin 6, 7, 10, sama perempuan itu ada pegawai perempuan yang kerjanya tuh nerima telepon kayak gitu ya teman-teman. 10, 12, 13, 14, 15-an pokoknya. Tapi enggak semua, enggak semua pulang gitu. Sesekali mereka pulang kalau dekat ya teman-teman, mereka tuh pulang ke kantor 5, 6, 7 orang gitu masak gitu. Nah itu kenapa saya bilang di situ enak teman-teman, karena nggak ada beban, kerjanya tuh los, walaupun emang sibuk ya, tapi kita bisa mengatur waktu gitu ya, waktunya masak, waktunya ini. Jadi nomor 1 adalah pasien dan anak kecil ya teman-teman. Nah di situ saya dikasih uang belanja, jadi disuruh belanja sendiri teman-teman waktu itu sama majikan, luar biasa kan. Jadi kalau sayur habis apa, majikan saya itu sibuk dua-duanya, laki perempuan itu sibuk teman-teman, keluar, kadang pulang, kadang makan, kadang enggak. Tapi kalau ada pegawai yang pulang untuk makan, kita ditelepon dulu, masak lebih banyak, berapa orang pulang masak untuk makan gitu. Nah oke, jadi nah diperkenalkan itu teman-teman. Nah di situ pertama kali Pak Sua itu sudah mulai agak gini ya saya biasalah gitu ya, biasa-biasa. Terus yang kenalin itu aslinya majikan saya laki-laki. Bentar ya teman-teman, berapa menit, jangan banyak-banyak lah, 18, oke. Nanti saya singkat-singkat gitu aja ya, biar nggak terlalu banyak-banyak, nggak terlalu panjang ya teman-teman. Nah majikan saya itu sebenarnya nawarin gini, Maria itu loh si Huang, itu suami saya, dia itu baik, orangnya lugu, nggak neko-neko, belum nikah gitu kan. Terus enggak lah apa, aku bilang gitu, enggak majikan, saya enggak mau, karena di sini saya mau kerja gitu. Tapi saya nggak ngomong kalau waktu dulu saya juga dijodohin yang di Nanto itu teman-teman. Mikir saya dalam hati, ya Allah kok saya dijodohin lagi sih, nggak enak gitu loh, mendingan nggak usah diomongin ya teman-teman, karena kalau ketahuan si lakinya gitu kan nggak enak ya, dikirain kita nolak mentah-mentah atau gimana, padahal kita di sini kan nggak nyari suami, kita di sini kerja waktu itu ya. Nah singkat cerita itu si suami saya tahu kalau dijodoh-jodohin sama saya. Nah akhirnya yang biasanya saya bilang caoan, nihao, itu saya nggak lakukan teman-teman. Saya benci banget. Saya sempat bilang sama majikan saya waktu itu gini, saya nggak mau orang Taiwan itu kebanyakan hatinya nggak bagus, saya bilang gitu sama majikan saya ketawa waktu itu. Karena saya ngomongnya sambil bercanda waktu itu teman, nggak mau lah apa gitu, orang Taiwan tuh loh orangnya cakep sih ya, saya bilang gitu, senada memberi alasan, cakep sih orang Taiwan itu, tapi hatinya saya nggak tahu, mungkin ya ada yang jelek ada yang enggak, saya bilang gitu sih. Enggak lah, saya bilang hatinya jelek kayak gitu, enggak. Tapi
naasnya si Huang itu tahu kalau saya itu dijodoh-jodohkan sama dia. Akhirnya mungkin dia GR, dia ingin gimana, tahu perasaan saya atau gimana, dia tuh mulai PDKT teman-teman, mulai mendekati saya. Dan itu paling benci kalau kita nggak suka dipacok-pacokin, dijodoh-jodohin, terus dia sendiri mendekat. Aduh, kepala saya waktu rasanya benci demi Allah. Rasulullah tanya nanti Pak Suwa ya. Saya tuh dulu menolak cintanya dia. Dia tuh pertama nulis surat teman-teman ya, nulis surat panjang banget. Lalu itu Pak isinya bahasa Mandarin ya, gimana saya bisa baca waktu itu. Kekel gitu loh. Saya tuh nggak bisa baca. Terus akhirnya kan saya punya teman yang orang Cina asli tadi, perempuan tadi yang teman saya yang jaga orang jompo-jompo tadi, teman-teman saya minta tolong bacakan, dibacakan teman. Pokok intinya aku suka kamu, kamu baik-baik saja kayak gitu, saya lupa. Dan suratnya itu saya buang ya, jelas saya buang lah, orang saya dulu nggak suka, aslinya sayang ya, buat apa namanya, buat kenang-kenangan. Itu surat cinta pertama Pak Suha ke saya. Jadi saya sobek saya marah teman-teman, saya marah, saya benci banget. Ya Allah ya Rasulullah. Saya sempat mengatakan kepada Pak Suha itu menolak. Nah singkat cerita, saya terima surat itu, saya nunggu dia. Pokoknya harus saya ngomong langsung ke dia, nggak basa-basi. Akhirnya ada kesempatan, dia itu datengin saya teman-teman. Alasannya ada aja, karena kamar sama kamar mandi, kamar kita belakang sama kamar mandi mereka yang biasa untuk kencing, untuk cuci tangan lah apa itu ya, itu agak dekat teman-teman, di belakang juga. Jadi dia kayaknya punya alasan kamar mandi kayak untuk menemuin saya kayak gitu. Nah akhirnya setelah suratnya kemarinnya saya terima ya, saya bilang sama dia, saya nggak mau sama kamu, saya di sini kerja, saya bilang gitu. Nah ternyata penolakan saya malah bikin fatal. Fatalnya gimana teman-teman? Kirain Pak Suha menjauh, malah semakin mendekat teman-teman. Dan waktu itu penolakan pertama kali itu Pak Suha itu jentusin kepalanya di tembok di depan, di teras kantor gitu, dung gitu. Nah saya tuh dipanggil sama temennya, Maria sini apa, saya bilang gitu. Tuh itu kenapa itu kok ininya dijetus-jetusin di tembok. Nah waktu itu kan sepengetahuan saya, waktu saya tolak cintanya itu, katanya dia itu langsung minum teman-teman, minuman keras kayak gitu ya, orang biasalah. Suami saya itu pemabuk berat dulu teman-teman, saya akui ya, tapi sekarang tidak. Pemabuk berat, jadi dia minum tidak sengaja itu kepalanya dijentusin di tembok teman-teman, dung sampai bunyi, sampai dung terus ya bodoh amat lah. Saya juga waktu itu benci sama dia. Nah kirain ya, sekali lagi kirain besoknya dia itu menjauh dari saya. Ternyata tidak teman-teman, tidak. Ini petaka buat saya. Yang awal pokoknya saya itu acuh habis pertama kenal itu, sebelum menyatakan itu, sebelum dijodoh-jodohin itu, saya bilangnya selamat pagi lah, pokoknya ada tata krama lah, kita seorang Jawa, wong Jawa itu ya, kalau orang sini namanya yolimau gitu ya. Tapi habis itu saya nggak ada cawaan selamat pagi, pokoknya saya benci, muka saya masam. Tiap pagi saya tahu dia itu ya mau kamar mandi atau apa itu, benci saya bilang gitu. Cokai, saya bilang gitu, cokai ini liga ya, saya bilang gitu. Pernah satu kali, masih ingat saya, cokai opo sih Wani, pergi, aku nggak suka kamu, pergi, saya bilang gitu waktu itu. Saya nggak tahu ya teman-teman, senjata makan Tuhan atau gimana, atau saya terlalu, atau memang jodohnya dari awal saya menolak, terus memang Pak Suha itu jodoh saya kurang tahu ya teman-teman. Pokoknya saya kurang tahu. Nah singkat cerita, Pak Suha terus teman tiap hari, tiap pagi, pokoknya setiap pulang kerja selalu bawa makanan. Zaman dulu ya, pertama kali saya masih ingat, cibai, Jencunaica, itu sering teman-teman. Saya nggak ngerti kok, saya namanya juga saya tuh orangnya nggak bisaan, sebenci-bencinya, nggak tahu kenapa kok saya tuh kok kasihan. Dia tuh memang baik, orangnya baik teman-teman, baik. Saya nggak sukanya cuma satu, pemabuk ya teman-teman ya, pemabuk,
makan pinang itu suami saya, karena suami saya adalah pedalaman Taiwan asli, namanya Yencumin, suku Dayak. Kalau di Indonesia suku Dayak asli Yencumin, tapi suami saya masih lumayan berkulit putih ya teman-teman, bukan kulit hitam-hitam itu, nggak terlalu hitam. Lumayan suku suami saya agak putih sedikit gitu ya, jadi alhamdulillahnya itu. Makanya saya nggak suka, pertama suami saya adalah pemabok, makan pinang, rokok, nah itu. Terus satunya lagi yang lebih utama adalah karena nggak seiman ya teman-teman, jadi takutnya saya di situ. Kalau udah nggak seiman, saya tuh ogah mendekati dosa ya teman-teman, haram gitu ya. Dan waktu singkat cerita aja lah, jangan diterusin yang nggak berguna. Singkat cerita ya teman-teman, dia sering, bahkan saya pernah nerima bunga gede mahal ya, zaman segitu tahun 2006-2007 itu harga 700-800 ribu, gede teman-teman, bunganya bagus banget tuh, bunganya tuh nggak main-main, gede. Terus ada coklat-coklatnya, ada apa namanya, kayak gini. Oh ya teman-teman ya, bentar ya. Nih, bonekanya tuh kayak gini-gini teman-teman. Nih, panda-panda kecil-kecil itu. Nah di atasnya itu ada coklat terus bunga gede teman-teman. Ya Allah, saya terharu teman-teman. Lama dia tuh sering ngasih itu, walaupun saya nggak nerima. Yang terima tuh siapa teman-teman? Teman saya yang Cina itu tadi. Sering dia makan, sering dia minum makanan saya teman-teman. Padahal saya nggak mau. Katanya dia gini, kalau kamu nggak suka, kasihkan saya saja, nggak apa-apa, tapi jangan nolak kayak gitu, kasihan, dia orangnya baik. Suami saya orangnya lugu, jujur teman-teman, baik banget suami saya akui. Makanya saya luluhnya di situ. Dia telaten, dia sabar, dia nggak pernah menampakkan wajah di saya, tapi makanannya datang terus. Saya nggak tahu ya teman-teman. Akhirnya suatu ketika waktu makan bareng gitu, hari apa, hari besar atau hari Imlek atau apa ya, makan bareng itu, dia tuh sampai nggak berani teman-teman. Waktu saya pernah mengatakan, cokai, pergi, aku nggak suka kamu, pergi sana, likai, cokai, saya bilang gitu ya, dengan nada ketus benci kayak gitu ya, nggak tahu lah. Waktu itu muka saya kayak gimana. Nah itu dia nggak berani nyapa saya, dia nggak berani mendekati saya ya, kayak gitu, cuma kasih makanan di meja kayak gitu ya, siapa nanti yang makan, padahal ditujukan pada saya, katanya sih kayak gitu, kata temennya. Padahal dia beli buat kamu, katanya kamu kecapean, takutnya saya kecapean teman-teman. Memang kerjanya itu agak lumayan capek ya teman-teman, kurang istirahat karena malam kadang bangun sedot dahak, jaga anak kecil juga. Tapi anak kecil malamnya tidur sama bapaknya, sama ibunya, bapak ibunya. Cuma kalau siang karena majikan itu sibuk, jadi kita yang jaga teman-teman. Anaknya sih nggak rewel gitu. Nah seperti itu, sampai Pak Suatu nggak berani teman-teman mendekati saya gitu. Akhirnya saya kasihan gitu, itulah dari rasa kasihan. Akhirnya lama-lama saya luluh, terus saya mengajukan syarat ya teman-teman. Nah disinilah saya menerima cinta suami saya yang sekarang teman-teman. Saya mengajukan syarat kalau mau sama saya serius, karena umur saya waktu itu 28 ya teman-teman ya. Saya pergi ke Taiwan itu umur 25, otomatis selang 3 tahun 28 ya, 28 saya bilang nanti saya finish kontrak 3 tahun saya pulang. Kalau kamu memang beneran masuk ke agama saya, intinya gitu, lainnya nggak masalah. Tidak mengadakan pesta pun tidak masalah, saya bilang gitu teman-teman. Karena pesta di Taiwan itu lumayan mahal ya, mending saya pesta di Indo gitu sama suami saya waktu itu bilangnya, waktu masih itu. Terus akhirnya kami penjajakan dulu, saya penjajakan dulu teman-teman ya. Dari selang saya terima itu, saya setahun setengah sama Pak Sua menjalin hubungan itu, saya penjajakan dulu gimana keluarganya gitu ya, nerima saya apa enggak. Nah kalau memang oke, saya oke nih teman-teman. Nah ini kesempatan waktu saya di Taiwan, sebelum saya finish saya harus menjajaki keluarga mereka dulu. Kalau mereka menerima saya dan kayak kekeluargaan, oke saya akan jalani teman-teman ya. Yang penting kan suami saya, kalau suami saya masuk Islam, mau mu'alaf sama saya, hidup bareng, dan saya tidak menomorsatukan uang. Saya bilang sama dia, saya tidak menomorsatukan uang, yang penting kamu mu'alaf,
insya Allah saya mau menerima kamu waktu itu. Nah di sini teman-teman saya sukanya Pak Suwa, dia mau belajar syahadat, dia belajar pokoknya semuanya dia pelajari teman-teman di sini. Aduh capek juga duduk. Dia mempelajari semuanya, akhirnya saya kan terenyuh toh, dan keluarganya yang bapaknya juga menerima saya gitu. Kalau kakak-kakaknya saudaranya pertama nggak begitu menerima teman-teman, tapi lama-lama mereka menerima karena hubungan saya dengan Pak Sa sudah lama, sudah 1 tahunan, akhirnya menerima juga. Dan mertua itu menerima banget teman-teman, mertua itu menerima banget karena memang umur Pak Sa juga sudah, umur waktu itu saya 28, saya selisih 9 tahun sama Pak Suwa teman-teman. Umur suami saya mungkin 30 berapa ya, 36 ya, pokoknya selisihnya 9 tahun lah teman-teman. Nah singkat cerita saya finish teman-teman. Nah finish itu saya pulang sendiri teman-teman ya, saya pulang sendiri. Nah waktu itu Pak Suwa mau nyusul, ya nggak bisa dong, kamu harus sediain surat apa namanya SKCK kamu mau ke Indonesia, surat lajang kamu ke Indonesia, dan surat izin menikah. Nah itu aja teman-teman ya. Akhirnya selang 4 hari Pak Suwa itu nyusul ke Indonesia teman-teman. Saya waktu itu masa bodoh lah gitu dalam hati saya, bener kamu jodoh saya, kamu nyusul saya, enggak jodohnya sudah, saya bilang gitu. Ternyata dia pintar sekali, dia menghubungi agent saya yang ini, yang terakhir ya teman-teman, yang laki. Dan situ agent saya punya andil di sini ya teman-teman. Agent saya kasih surat SKCK kelakuan baik saya selama di Taiwan, saya kerja baik kayak gitu teman-teman. Luar biasa pokoknya, terima kasih agentku. Kemarin saya pernah ya up itu ya, saya berada di agent, saya sudah pernah ke sana dan tempatnya sama teman-teman, agent saya nggak pindah-pindah sama sekali. Dan penerjemah saya juga ada di situ. Waktu kemarin saya ke sana itu bulan apa itu nggak ketemu agent sama penerjemah, tapi ketemu yang lainnya teman-teman. Oke, nah disinilah ya. Jadi nah untuk apa namanya pernikahannya, sayang ya teman-teman nih, ini CD-nya nih tuh, CD ini di awal, ini ijab, ini pertemuan, ini. Nah ini saya ganti berapa baju ya, 1 2 3 4 5 pasang baju ya teman-teman. Nah nih diingkruk-ingkrukkan seperti ini. Nah tapi sayang CD-nya nggak bisa disetel, rusak teman-teman. Siapa yang punya solusi ya CD ini? Nah ini 3 disk ya teman-teman ya, nggak bisa disetel, rusak, burut-burut gitu. Saya nggak ngerti, nanti saya akan direnovasi atau didandanin gimana, siapa yang punya rental di sini ya, karena zaman sekarang sudah pakai SIM card ya, bukan CD lagi teman-teman. Saya nggak tahu bisa apa enggak ini alat-alat ini kayak gini ya teman-teman. Pokoknya nanti saya akan coba sebisa mungkin. Ini waktu nikah saya di Indo, ijab kabul semua ada di sini ya teman-teman. Ini sangat hikmat sekali. Kalau nanti ini bisa, wah ini bakalan kita bisa tonton bersama ya teman-teman. Pernikahan di kampung di Banyuwangi. Ini 3 disk ya teman-teman, satunya di sini. Nah, tuh semuanya di sini ya teman-teman. Sayang sekali nggak bisa ditonton, udah rusak. Dulu pernah waktu kecilnya si Sevia itu saya tonton, cuman lama nggak ditonton, terus kami buka lagi mau nonton lagi nggak bisa teman-teman. Oke sampai di sini. Nah kita ambil hikmahnya yang terakhir ini ya teman-teman. Jadi jangan sok-sokan, jangan terlalu ketus, jangan terlalu mengambil kesimpulan bahwa orang itu jelek ya teman-teman. Dan suami saya itu luar biasa baik, kayak orang Jawa teman-teman. Kalau menurut saya suami saya terbaik sedunia, demi Allah saya katakan itu teman-teman. Suami saya itu layaknya orang Jawa, wis pokoknya wong Indo, ngalang-ngalai wong Indo teman-teman. Nah, betul sekali pokoknya. Mau tahu nanti atau part keempatnya soal nikah, kalau kayak ini sudah jadi ya teman-teman ya, disambung lagi tapi nggak tahu kapan ya. Jadi ya maaf untuk part keempatnya nikah, akad nikah, nunggu video ini ya teman-teman. Ini kapan ini direnovasi lagi, didandanin, nggak tahu ya teman-teman. Saya mau cari rental yang bisa
ini bisa dibuka ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak pokoknya selalu yang menonton dari part 1, 2, 3 ya teman-teman, dan video-video lainnya jangan lupa ditonton, ambil hikmahnya ya teman-teman dari semua pekerjaan, kejadian. Kenapa Mbak nggak ke rumah majikan saya pindah, nggak yang dulu lagi ya teman-teman ya, kantornya pindah lebih gede lagi dan itu agak jauh, susah dijangkau juga. Dan di situ kantornya lebih gede lagi ya teman-teman ya, lebih berkembang lagi, banyak pegawainya lagi, jadi saya sungkan datang ke situ. Nah karena kemarin saya nggak up itu majikan saya waktu saya ke pulau seberang Taiwan, ke Kinmen itu ya. Kenapa saya itu jalan-jalan sama Pak Sua sama keluarga itu sebenarnya gratisan ya teman-teman. Saya orangnya nggak suka foya-foya, itu gratisan dari majikan saya teman-teman. Nah itu semua kemarin tur kantor majikan suami saya dan majikan saya dulu teman-teman ya. Jadi setiap tahun itu saya dapat gratisan teman-teman. Di sini saya buka kartu ya. Jadi jangan bilang, "Wow, banyak uang foya-foya." No. Jadi itu kayak apresiasi mereka selama saya kerja di sana, menjaga anaknya, menjaga bapak ibunya kayak gitu ya teman-teman. Dan memang di situ saya kerjanya baik. Intinya saya itu adalah kerja jujur dan ikhlas ya teman-teman. Makanya kebaikan apa yang kita buat nanti akan balik lagi ke kita teman. Orangnya baik sekali, apalagi saya lahiran itu Masya Allah, bawa baju, bawa apa semuanya teman-teman pokoknya. Dan waktu itu dia mau menawarkan saya mau dikasih pembantu, tapi saya nggak mau teman-teman. Karena dia punya nazar waktu dulu ya, nanti kamu kalau nikah sama itu si suami saya itu, nanti aku kan kasih kamu pembantu. Dan ternyata dia bilang waktu saya kelahiran anak pertama, dia bilang kasih bantu, saya nggak mau karena saya masih bisa ya teman-teman. Oke, di sini dulu, makanya jangan tanya lagi ya, karena orang Taiwan itu susah untuk di-up ya teman, di foto, di video itu susah banget, makanya saya nggak mau privasi mereka gitu terbongkar gitu ya teman-teman. Ini siapa. Oke, kita masih berhubungan baik dengan majikan karena suami saya masih tetap kerja di situ sampai sekarang ya teman-teman. Jadi kita masih berhubungan baik. Bahkan kemarin itu pergi ke Kinmen naik pesawat ke pulau seberang Taiwan itu gratis. Bayangkan ke Kinmen itu berapa naik pesawat, 3.000, 4.000. Berapa orang? 4 orang, belum nginep hotelnya di sana, belum jalan-jalannya teman-teman. Terima kasih pokoknya selalu menonton. Doa terbaik buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part keempat, nggak tahu kapan ya teman-teman, 1 bulan 2 bulan nanti akan tayang ini video ijab kabul saya di Indonesia. Terima kasih, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.